Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada buka video ini. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf ya, saya tidak bisa hadir hari ini di Rabu 5 Maret nih, karena ada urusan. Tapi ini saya tetap buatkan video ya, supaya karena kita pertemuannya kan sekali pertemuan 4 jam tuh ya, kayaknya agak sulit kalau kita buat kuliah pengganti ya. Semoga ini tetap apa ya namanya, tetap efisien, tetap efektif untuk materi hari ini. Oke, oke, mungkin saya harus ubah dulu kali background-nya ya, bentar ya. Hmm, oke, karena nggak ada background WP, oke, aja deh. Oke, 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 kita mulai ya. Saya akan share screen saya. Saya akan share screen. Oke, semoga sudah muncul ya di tempat kalian di video. Oke, jadi minggu lalu kita sudah laksanakan kuis besar atau kita sebutnya UTS 1 ya, seperti tertera pada silabus kita bahan per pertemuan. Nah, di hari ini kita akan bahas mengenai fixed asset ya. Fixed asset sebelumnya di pengantar akuntansi juga kalian sudah pelajari ya. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru, harusnya adik-adik semua ya, kalian sudah pernah menyentuh ini. Nah, di sini kita bisa lihat, tapi yang kita pelajari itu udah bukan pengertian lagi, bukan eh, depresiasi seperti apa ya, walaupun ada juga, tapi ini yang sudah lebih tingkatnya yang lebih tinggi ya. Jadi disposal ya, discard sales exchange. Jadi bagaimana kalau fixed asset itu kita keluarkan dari aset perusahaan kita. Lalu mengenai capex ya, sering kan dengar ya, kayak misalnya Freeport berapa capex-nya gitu, usaha berapa capex-nya ya. Itu sebutannya capital expenditure. Nah, nanti kita akan lihat. Lalu ada depreciation and revaluation. Nah, ini dia nih. Barang barunya mungkin di sini ya, yaitu revaluation and impairment. Ya, jadi fixed asset ini salah satu komponen aset yang biasanya di dalam neraca atau laporan keuangan itu cukup besar angkanya ya, cukup signifikan. Kenapa? Ya, namanya juga kan fixed asset ya, atau bahasa pesakanya sekarang itu eh, kalau dalam bahasa Inggris itu PPE, Property, Plant, and Equipment. Kalau dalam bahasa Indonesia aset tetap. Jadi beberapa jenis industri ya, seperti perusahaan-perusahaan yang padat modal, misalnya kayak konstruksi ya, jalan tol, atau manufaktur itu kan pasti banyak sekali aset tetap yang dimiliki ya. Contohnya saja misalnya pabrik deh, ada mesin kan, mesin itu kan juga termasuk fixed asset ya. Tapi hati-hati ya, kalian jangan pernah mengkategorikan suatu barang langsung direct, misalnya mesin itu adalah aset tetap. Hati-hati, ingat, selalu saya ingatkan, akuntansi mengikuti transaksi ekonomi, transaksi keuangan. Kalau misalnya kita jual beli mesin, memang nih usaha kita adalah jual beli mesin produksi ya. Jadi mesin produksi yang dipakai itu kita yang jual. Nah, ini beda, berarti bagi kita bukan fixed asset, tapi bagi kita adalah persediaan inventory. Tapi kalau kita memakai aset ini untuk operasional perusahaan, ya, berarti ini termasuk fixed asset. Jadi jangan sampai keliru ya mengenai pengkategorian. Jangan misalnya beli mobil ya, direct langsung kita bilang ini fixed asset. No, lihat dulu. Bisa jadi kalau kita dealer mobil, kita beli mobilnya untuk dijual lagi, berarti itu termasuk inventory, persediaan. Ya, oke. Oke, kita langsung. Ya, kita lihat dulu deh sedikit teori aset tetap ya. Ini kalau di kelas saya ada share sih di semester lalu ya. Oke, oke, jadi ini kalian bisa lihat, oke, pengakuan awal. Jadi pada saat kita mengakui pertama kali ya, pada saat kita melakukan
pembelian misalnya aset tetap ya atau pengakuan awal ya, itu ada beberapa kriteria nih ya. Di sini yang pertama adalah kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan akun tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Ini sebenarnya pengertian dari aset. Jadi kan aset tetap ya, fixed asset PPI. Kita pakai bahasa Indonesia aset tetap ya. Jadi pengertian aset itu sendiri adalah bahwa manfaat ekonominya itu dari suatu barang atau jasa yang kita beli atau kita dapatkan ini, ya kita akuisisi ini, itu akan mengalir ke dalam usaha atau entitas, ya. Jadi bahasa lebih umumnya itu entitas. Jadi karena nggak semua kan PT ya, ada CV, ada yayasan, jadi disebut entitas. Jadi misalnya kita beli nih mesin, ya untuk produksi kan udah jelas kalau kita melakukan produksi maka akan ada manfaat ekonomi yang masuk ke perusahaan, yaitu jadi produknya bisa kita jual, berarti kan ada manfaat ekonomi yang masuk, ada duit yang masuk ya, sederhananya duit ya, walaupun kata manfaat ekonomi ini kan luas, kadang tidak langsung direct, kayak mesin itu kan tidak langsung direct untuk dapat uang, tapi dia menciptakan produk barang yang kita jual ini ya, misalnya manufaktur kan, udah jadi barangnya baru kita jual. Nah, itulah dapat manfaat ekonomi. Ya, akun tersebut ya mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Nah, monetary unit assumption dan eh, kalau kita mau mencatat dalam jurnal, ingat kan ada debit kredit itu kan angkanya kan, angka dalam mata uangnya. Ya, misalnya kita mau catat mesin pada account payable ya 500 juta. Nah, 500 juta ini kan harus dapat diukur. Ya, contoh kalau kita beli nanti ada invoice-nya harganya 500 juta, ada quotation-nya, ada mungkin negosiasi awalnya harganya 600 juta, terus terdiskon 100 juta menjadi 500, semua ada. Jadi dapat diukur dengan Anda. Ya, saya recall sedikit, itulah kenapa kita manusia ya sehebat-hebatnya Steve Jobs di Apple, Steve Jobs-nya tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan ya kan, jadi aset Steve Jobs gitu ya kan, nggak bisa karena tidak dapat diukur dengan andal kan, kita nggak tahu berapa harga manusia ya kan. Oke, untuk manfaat, nah ini nih salah satu kriteria yang penting dalam aset tetap ya. Jadi dia termasuk golongan aset tidak lancar. Anda tahu ya, tidak lancar itu berarti dia punya masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau biasa disebut 1 tahun. Ya, jadi dia punya manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun. Jadi anggap kita misalnya beli mesin, tapi mesin ini kita tahu nih akan dia tidak akan bertahan lama. Biasanya 3 bulan gitu ya, dia sudah harus diganti karena rusak atau aus gitu. Contoh saya dulu kerja di perusahaan subkon kapal, jadi ada mesin misalnya gerinda. Nah gerinda ini kita nggak bisa masukkan ke dalam aset tetap karena kerjaan proyek dan lain-lain. Biasa 3 bulan dia sudah harus diganti. Jadi kan ini nggak, kurang tepat dimasukkan ke aset tetap. Ya, mungkin kita bisa masukkan dia ke biaya peralatan kerja gitu. Oke, materialitas. Nah ini juga penting. Kalau enggak nih ya, semua list aset tetap kita itu fixed asset list. Jadi kan kalau kayak cash and bank kan pasti ada listnya dong, banknya apa aja, bank BCA kah, bank BRI kah, dan lain-lain. Piutang juga ada kan, customernya siapa, agingnya ada gitu ya, inventory juga, produknya apa, kuantitinya berapa, unit price-nya berapa ya kan. Nah, aset tetap juga nanti ada list. Nah, list fixed asset ini biasa digabung dengan depreciation list-nya gitu. Ya, jadi ada depreciation list. Nanti saya bisa kasih contoh yang salah satu klien saya bisa kasih contoh gimana bentuk dari list fixed asset. Tapi itu tidak baku ya. Jadi adik-adik juga kalau mau buat dengan kreasinya yang penting mencakup hal-hal yang pentingnya itu sudah ada, yang esensial maka boleh-boleh saja. Nah, materialitas ini yang bikin list fixed asset itu jadinya tidak panjang dan jadinya apa ya bahasanya itu jadinya aneh sekali gitu, tidak berkualitas. Jadi gini, kita kan tahu nih ada beberapa kriteria ya. Sebelum materialitas ini, nih contoh berwujud atau fisik udah jelas lah ya, namanya juga aset tetap harus berwujud ya kayak mesin gitu kan, tanah ya, apa namanya,
misalnya mobil untuk terjemput karyawan, ya mobil yang dipakai direktur, itu kan semua bisa berwujud, bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita nampak dengan indera kita ya. Itu pasti, karena kalau tidak berwujud itu disebut intangible asset, seperti copyright, ya, hak cipta itu juga aset, memberikan manfaat ekonomi, tapi dia tidak berwujud, ya, itu disebut intangible. Tapi kalau untuk aset tetap, dia harus berwujud, ya. Nanti ya kita balik ke materialitas, terus diperoleh tidak dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Nah ini tadi yang seperti saya bilang di awal, kalau misalnya kalian beli untuk dijual kembali, berarti dia bukan aset tetap, tapi dia merupakan persediaan, gitu ya. Atau kalian beli nih, misal kalian beli mobil nih, tapi bukan untuk dipakai operasional perusahaan, tapi untuk dikasih ke karyawan, misal untuk acara door prize gitu ya, kadang-kadang ada kan door prize dapat apa namanya, mobil. Nah, itu kan berarti masuk ke beban entertain karyawan misalnya, gitu ya, atau beban dinner and dance, acara karyawan, gathering dan segala macam. Ya. Nah, jadi material test ini balik lagi, ya. Jadi material test itu apa sih? Jadi sejumlah batas gitu ya, atau angka di mana dia ini menjadi signifikan di dalam laporan keuangan. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi misalnya nih, material test itu kan beda-beda ya. Ini sebenarnya saya udah ajarkan juga di pengantar akuntansi. Misalnya nih kalau misalnya kita bilang orang terkaya lah ya. Sekarang sih dibilangnya kan Elon Musk tuh. Kalau misalnya uang dia jatuh nih, anggapnya dalam rupiah 100.000. Kira-kira dia khawatir nggak? Pasti dia nggak khawatir kan. Dia biarin aja lah toh. Dia mungkin jalan doang sedetik itu udah sekian ratus juta masuk. Ya kan? Atau, tapi kalau kita gimana? Kita kan kalau misalnya uang kita jatuh nih 100.000. Jatuhlah ke got gitu. Ambil nggak? Pasti ambil kan, karena bagi kita 100.000 tuh berarti signifikan material gitu. Beda kan sama orang kaya, jatuh duitnya 100.000 ya biarin aja gitu, tidak tidak apa namanya, tidak mengaruhi keuangan. Ya, jadi sama ya, materialitas itu dalam laporan keuangan juga dalam setiap perusahaan tuh beda-beda ya. Kalau perusahaan kecil mungkin uang sejumlah 2 juta itu material. Jadi kalau dia beli suatu aset yang dapat dikategorikan aset tetap, dia mungkin masukkan ke dalam fixed asset. Dia catat tuh sebagai aset tetap. Tapi kalau perusahaan yang besar sekali, ya, contoh kayak misalnya eh, saya ada tuh dulu ngaudit di salah satu perusahaan di Batam, Galangan, perusahaannya besar. Jadi dia beli motor nih. Motor ini dipakai supaya supervisornya itu bisa jalan. Jadi kalau galangan besar itu dari depan ke belakang yardnya sampai laut itu jauh sekali. Jadi dia beli motor untuk supervisornya, kemarin pakai sepeda terlalu jauh. Nah itu dia ini loh, dia catat itu sebagai beban. Dan itu oke, karena material tesnya masih di bawah. Jadi motor 20-an juta dicatat beban. Nah gitu. Tapi mungkin kalau bagi perusahaan yang lain, yang skalanya tidak sebesar itu, mungkin dia catat motor harus catat ke fixed asset, aset tetap. Nah, itulah kenapa akuntansi tidak bisa disebut ilmu pasti, ya, sangat tergantung, ya, banyak batasan-batasannya, banyak asumsinya dan prinsipal seperti di conceptual framework. Jadi bayangin kalau nggak ada materialitas, semua selama kriteria yang lain terpenuhi dicatat sebagai fixed asset, bayangkan list fixed asset-nya akan panjang sekali, akan banyak sekali, tapi tidak bermutu isinya, ya. Contohnya apa? Misalnya nih, obeng. Ya, kita ngomong obeng nih, harganya paling 5.000 lah, let's say. Apakah dia memberikan manfaat kepada entitas? Iya, memberikan manfaat untuk perbaiki, ya kan? Apakah biayanya dapat diukur dengan andal? Ya, harganya 5.000 misal. Apakah umur manfaat lebih dari satu periode akuntansi? Iya juga sih, obeng itu kan biasa kita di rumah lama sekali ada ya. Dari kita kecil sampai udah gede masih ada tuh obeng. Ya, berwujud ya di fisiknya ada ya, diperoleh dengan tujuan untuk diperjualbelikan tidak, kita pakai. Jadi gimana? Apakah dia masuk fixed asset? Ya. Tapi karena materialitas tadi 5.000, maka kita tidak catat sebagai fixed asset atau aset tetap. Kita langsung catat aja sebagai beban. Ya, misalnya beban perlengkapan kerja atau beban perlengkapan kantor atau beban rumah tangga kantor. Ya, oke, semoga jelas. Saya bangun dulu pondasi awalnya sebelum kita nanti bahas yang lebih dalam ya. Oke, pengukuran awal, pengeluaran sampai aset siap dipakai. Nah ini nih, jangan sampai lupa ya. Jadi pengeluaran
ya, harga perolehan daripada fixed asset atau aset tetap itu adalah, ini mirip-mirip sama inventory dan lain-lain, itu adalah sampai aset itu siap untuk digunakan. Jadi misalnya kita beli mesin tadi, ya misalnya mesin fotokopi deh untuk kantor. Kita beli harganya 100 juta, terus ada biaya ongkirnya nih. Ongkirnya untuk sampai ke lokasi itu 500.000. Oke, berarti kan 100 juta plus 500.000. Anggap misalnya kita perlu tambahan jasa teknisi untuk install. Ya, jadi kan mesin fotokopi itu kan nggak mungkin kita install, kita nggak paham kan. Jadi diinstal lah sama orang juga. Itu ada tambahan biaya 1 juta. Sampai di testing, ya kan? Di testing udah oke, udah bisa semua lancar, tintanya oke, hasilnya bagus, oke. Baru udah kita pakai, diserah terima. Nah, berarti harga perolehannya bukan cuma 100 juta harga daripada mesin fotokopinya, tapi juga 100 juta plus 500.000 tadi biaya ongkirnya ya, logistiknya tadi, plus 1 juta instalasi. Jadi semua biaya yang berhubungan secara langsung supaya aset tersebut ya siap untuk digunakan. Itulah harga perolehan daripada aset tetap. Ya, jadi jangan sampai lupa ya. Oke, pengeluaran setelah pengakuan awal. Nah, ini dia nih, nanti setelah kita udah catat nih kan harga perolehannya tadi ya. Jadi kita catat misalnya mesin fotokopi pada account payable misalnya sebesar tadi berapa? 101.500.000 misalnya ya, 101.500.000 ya. Dah tercatat. Lalu ada pengeluaran-pengeluaran lain ini yang berhubungan sama mesin fotokopi itu. Gimana? Apakah kita catat lagi ke aset? Nah, ini dia. Jadi kita harus bedakan ada dua. Satu namanya capital expenditure, satu lagi namanya revenue expenditure. Ya, jadi kalau di capital expenditure kita debitkan aset tetap, tapi kalau dia revenue expenditure kita debitnya biaya ya. Di revenue expenditure kan kita tahu ya di laba rugi kan ada revenue expense ya kan, lalu margin ya, profit margin atau loss. Nah, jadi revenue expenditure ini dia langsung jadi beban, mengurangi revenue. Jadi makanya disebut revenue expenditure. Kalau capital, ya kita kan tahu aset itu juga kan merupakan modal. Modal bukan ekuitas ya, maksudnya bahasa bisnisnya itu modal usaha. Jadi aset itu kan dipakai untuk jadi operasionalnya usaha, modalnya usaha, ya, untuk mendapatkan laba. Oke? Nah, jadi ini juga sudah dipelajari di PA, tapi sedikit. Intinya pengeluaran-pengeluaran yang menambah. Jadi dia dua nih. Satu, menambah kapasitas. Nih, saya tambahin di sini, menambah kapasitas aset. Ya. Dua, memperpanjang umur aset. Nah, jadi kalau dua kriteria ini salah satunya terpenuhi, maka dia termasuk capital expenditure. Tapi kalau enggak, dia masuk ke revenue expenditure. Jadi cuma biaya biasa. Contoh kayak mesin fotokopi tadi ya, kita beli kertas HVS-nya untuk, kan fotokopi kan nanti di kertas itu kan. Nah itu masuk mana kira-kira? Udah jelas lah ya, revenue expenditure biaya. Ya, jadi kita masukkan biaya HVS atau biaya perlengkapan kantor, ya kan, pada kas misalnya. Ya, tuh dia revenue expenditure kan kita tahu itu tidak menambah kapasitas mesin fotokopi atau memperpanjang umurnya. Tapi seandainya mesinnya ini kita ganti nih, ya, bagian dari mesinnya ini ya kita adakan peremajaan atau apa, diganti komponennya menjadi lebih baru, lebih cepat, lebih mantap, ya kan, nggak nyangkut-nyangkut lagi misalnya gitu ya. Nah itu berarti termasuk capital expenditure, dia menambah kapasitas daripada mesin fotokopi. Atau misalnya kita ganti, awalnya udah mau rusak kita ganti, jadi dia masih bisa dipakai lebih lama lagi, 2 tahun, 3 tahun lagi, maka itu juga termasuk memperpanjang umur aset, maka itu termasuk capital expenditure. Ya, yang saya dijelaskan di PA, ya. Semoga adik-adik juga masih ingat dan jelas ya dengan penjelasan tambahan saya. Nanti di sini juga ada further analysis, ada addition, bagaimana kalau ada terjadi penambahan, improvement and replacement, jadi kita improve asetnya, kita rubah gitu ya, dan kita replace, misalnya replace itu dipindahkan, diganti. Ya, sering itu kalau bisnis yang berbasis proyek ya. Jadi setelah proyek di sini selesai, dia akan pindahkan itu ke
proyek lain. Contoh kalau pembangunan, contoh di Batam ada Keren Gunting itu, tahu ya, yang tinggi itu, yang tahu ya Keren Gunting ya, kayak gini. Saya buka dulu. Ini Keren Gunting. Lah, kok jadi gini ya? Kayak namanya ya, saya lupa. Nah, seperti ini nih, ya. Oke, sebutannya apa sih? Tower Keren, maaf ya. Tapi orang sini biasa sebutnya Keren Gunting. Jadi kayak tower keren ini, ya kalian pasti sering lihat ya. Misalnya kalau satu project udah selesai kan dia dipindahkan, nggak mungkin dibiarkan di situ aja kan, ya. Nah ini termasuk tadi removable atau replacement ya. Jadi dia bisa dipindahkan, digantikan. Oke, rearrangement and reorganization. Jadi banyak banget lah ya. Aset itu kita ganti lagi arrangementnya, organization lagi ya. Dari awalnya misalnya untuk fotokopi di kantor menjadi fotokopi di proyek misal gitu kan beda, harus dilakukan ini ya, apa namanya, jadi kayak umur masa manfaat kita harus hitung lagi, karena kalau di kantor mungkin dia lebih awet kan pemakaiannya, karena orang kantor kan lebih halus-halus gitu. Tapi kalau untuk di proyek, contoh kayak printer itu, tempat kerja saya dulu itu selalu di tempat proyek ya, di lokasi di Galangan itu selalu cepat rusak. Nah, mungkin yang pakai bapak-bapak yang kasar ya, karena mau cepet, mau ini gitu. Jadi kita harus ukur lagi tuh nanti umur masa manfaat dan lain-lain. Repairs, ordinary and major, seperti yang tadi sedikit saya udah jelaskan. Jadi kalau kayak misalnya mobil servis berkala biasa, itu kan berarti beban. Tapi kalau dia servis berat ya, turun mesin, overhaul, ganti mesinnya atau apa segala macam, piston, dan itu kan major. Yang itu termasuk juga capital expenditure. Ya, ingat ya, intinya dua ini sih, menambah kapasitas aset dan memperpanjang umur aset. Kita overview lagi pengukuran setelah pengakuan awal, kayak ada penyusutan, ya jangan lupa penyusutan atau depresiasi, ada physical depreciation, ada functional depreciation. Ya, kadang seperti misalnya laptop yang kita pakai ini atau komputer ini, atau proyektor yang sedang memancarkan video saya ini ya, itu kan secara fisik dia kan tidak menyusut, tidak berkurang ya, tidak jadi kecil atau segala macam, tapi fungsionalnya yang terdepresiasi. Kita tahu lama-lama dia akan rusak, lama-lama dia akan aus ya. Jadi itu disebut functional depreciation. Kalau physical depreciation ya, kayak misalnya supplies ya, kita kan tahu itu perlengkapan, itu kan juga termasuk physical depreciation. Dia berkurang secara fisik ya. Oke, jenis metode penyusutan, garis besarnya 3, garis lurus atau straight line. Ini yang metode favorit ya. Jadi paling simpel hitungnya ya, straight line, sesuai namanya straight line, garis lurus, jadi selalu rata. Oke, metode aktivitas, jadi berdasarkan output, bisa dari unit of output, bisa jadi working hour. Ya. Metode saldo menurun, ini sum of the years digit and double declining balance, sering yang pakai double declining ya. Karena jadi kayak aset-aset ya yang kita tahu dia kalau udah kita beli, kita pakai itu dia cepat penyusutannya di awal-awal tahun. Nah, itu lebih baik pakai metode saldo menurun. Jadi kan sebenarnya kan perusahaan punya kebijakan untuk memakai metode apa, tapi kan apa namanya, harusnya yang mendekati apa namanya daripada asetnya itu sendiri. Maksudnya kalau aset itu kita tahu ya, kayak bangunan deh. Dia kan lebih cocok pakai straight line atau garis lurus. Karena dia selalu sama setiap tahun atau setiap bulannya kan sama. Mau dipakai enggak, ya kan? Itu kan tetap sama. Nah, tapi kalau kayak misalnya nih mobil ya, nah, mobil ini juga termasuk yang cocok kalau pakai double declining atau sum of the years. Ya, jadi dia itu di tahun-tahun awal pemakaiannya lebih maksimal. Nanti lama-lama dia menurun itu. Kita bisa rasakan lah mobil awal-awal tahun pertama masih enak, nanti tahun kedua, ketiga itu udah mulai-mulai dia, udah nggak seenak Pak. Atau mesin juga, ya mesin produksi itu ya kalau kalian tahu di manufaktur, dulu saya pernah audit, itu mereka bahkan sampai
3 shift. 3 shift itu kan artinya 24 jam. Karena satu hari jam kerja let's say 8, maka 8 kali 3 24 jam. Jadi mesin itu nyala terus 8 jam. Ini kan kita tahu pemakaiannya akan sangat berat di awal. Makanya makanya ada namanya metode saldo menurun atau akselerasi. Jadi kalau kalian lihat perhitungannya dia tahun pertama besar, tahun kedua nanti dia mulai pelan-pelan mengecil, mengecil, mengecil. Ya. Penilaian atau revaluasi nanti kita akan lihat ya, ada impairment, penurunan nilai daripada aset, dan juga revaluation kalau perusahaan mau melakukan yang namanya revaluasi, yaitu fair value ya. Jadi di awal-awal pasti semua menggunakan cost atau kita sebut harga perolehan, tapi nanti pada saat penilaian ya, itu laporan keuangan mau ditutup kan, kita boleh pakai metode revaluation. Nah, jadi misalnya nih kita lihat nilai wajar daripada aset itu per sekarang itu berapa. Jadi sering ya, misalnya kayak tanah kita beli tahun 90-an atau tahun 80-an punya engkong, punya popo, punya akong ya. Itu harganya cuma 1 juta dulu akong beli. Diwariskan, kita pakai untuk usaha, ya kan? Sekarang harganya itu udah 1 M misalnya. Jadi itu kan udah beda. Sedangkan di laporan keuangan dengan harga perolehan cuma tercatat 1 juta terus kan. Tapi kalau direvaluasi nanti bisa jadi 1 M. Seperti itu. Cuma kalau udah pakai metode revaluasi, dia harus konsisten. Harus pakai revaluasi terus. Dan itu kan nggak murah juga cost-nya. Dari mana kita tahu tanah ini sekarang udah 1 M? Ya. Berarti kita harus lihat harga pasar. Harga pasar kan harus dibuktikan juga supaya andal ya. Supaya bisa digunakan, supaya jelas. Itu kan kita bisa pakai KJPP, kantor jasa penilai publik misal. Jadi kan semua ada cost. Ya, tapi nanti efek di laporan keuangan, asetnya jadi naik kan? Dari 1 juta jadi 1 M. Karena memang harga wajar tanah itu sekarang udah 1 M misal. Dan kita akan pelajari perhentian pengakuan. Nah, ini ya kita sering lah ya, misalnya perintahnya udah rusak, kita buang, discard ya, atau mungkin kita jual, bisa jadi, atau kita tukar. Ya, biasa kalau kayak barang-barang kantor, kayak printer gitu kan, kalau udah rusak ya udah dibuang aja, discard. Ya, tapi kalau kayak mobil, misalnya mobil perusahaan diganti berkala tiap 5 tahun supaya bagus lagi kan, supaya permajaan. Nah itu biasa kan mobil lamanya nggak mungkin dibuang kan, dijual. Atau bisa jadi juga tukar, jadi dilakukan namanya penukaran, exchange, tukar tambah mungkin, ya. Oke, revisi estimasi. Nah ini juga nih, kita tahu kan untuk menghitung penyusutan, kita harus mengestimasikan umur manfaat, ya, dan juga nilai residu ada juga. Lalu kita menentukan metodenya mau pakai apa, ya. Ingat ya, seyogianya adalah metode yang lebih sesuai dengan aset tersebut. Nah, setiap aset kan beda-beda. Kayak tadi ya mobil atau bangunan kan beda-beda dia. Pemakaiannya kita tahu kalau kayak mobil lebih cepat di awal-awal, mesin juga seperti itu. Jadi lebih cocok pakai yang misalnya double declining atau sum of the years. Ya, yang metode saldo menurun. Nah, tapi kita bisa juga, misalnya kita tahu nih, misalnya kita udah depresiasikan mobil, ya, menggunakan mobil proyek misalnya ya, mobil pick up proyek itu pakai garis lurus. Terus anggap kalian akuntan, kalian baru kerja di tahun kedua, ternyata kalian rasa kayaknya pick up ini lebih cocok pakai saldo menurun deh. Kalian mau pakai double declining misal, boleh dilakukan revisi. Ya, atau umur manfaatnya mungkin akuntan lama buatnya 3 tahun, tapi kalian rasa kayaknya ini bisa lah 4 tahun. Mereknya, misalnya merek Mitsubishi atau merek apa yang kita tahu bagus, pengalaman kalian, data-data menunjukkan 4 tahun itu masih oke, berarti kalian mau revisi umur manfaat juga boleh. Ya, revisi nilai residu atau nilai sisa juga bisa. Jadi ini ya, tidak mati gitu kalau udah salah, lanjutin, salah enggak ya. Jadi bisa dilakukan revisi. Ini kalau di PSAK-nya itu PSAK 25. Ya, perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan kesalahan. Boleh. Yang penting, dasar dari kalian merevisi ini, karena ini kan nggak cuma asal kalian, oh saya mau revisi lah, kan nggak bisa gitu. Harus disetujui atasan, mungkin ada yang tertentu harus disetujui sampai direktur. Nah itu
Harus ada alasan yang jelas. Kalau itu membuat kualitas laporan keuangan lebih baik, ya lebih mencerminkan keadaan sebenarnya, oke. Tapi kalau ngasal-ngasal pengen ganti-ganti ya nggak bisa juga. Ya. Oke, penyajian di neraca ini sama kayak yang fund receivable disajikan secara net, ya. Tapi nanti di catatan muncul semua detail apa aja asetnya, depresiasinya, akumulasinya udah sampai berapa. Oke. Oke, rasio ini di manajemen keuangan kita akan belajar ya, fixed asset ratio seperti itu. Oke, oke semoga sedikit overview-nya jelas ya. Sebelum kita masuk detail ya, disposal dan capex. Oke, overall semua yang saya jelaskan harusnya sudah terangkum. Kita oke, oke ini ya. Eh, saya nggak tahu nih kalau saya slideshow muncul nggak nanti ya di tempat kalian ya. Saya share-nya screen sih. Kayak gini aja lah ya, semoga nampak. Nanti kalian bisa buka juga di laptop atau di eh, handphone kalian sendiri. Oke, ini chapter 10 tentang property, plant and equipment, fixed asset, aset tetap. Kita nggak akan bahas semua, kita bahas langsung sesuai dengan silabus kita. Oke, ya ini tadi yang udah saya jelaskan. Land ya, building. Kalian, kalian tahu ya kalau kita beli tanah atau tanahnya masih ada pohon-pohon atau ada cut and fill ya, ada lubang, terus ada bukit, kita potong bukitnya, kita masukkan dia ke tanah yang bukit itu kita masukkan untuk lubangnya ditutup. Nah, itu kan juga termasuk cost dari tanah. Ingat ya, konsep harga perolehan ya. Oke, ini harusnya sudah belajar di PA. Kita bisa overview sekilas saja kali ya. Di self constructed asset. Jadi kalau misalnya aset ini kita bangun sendiri, jadi namanya biasa construction in progress. Jadi kita masukin aja setiap biaya yang merupakan harga perolehan dicatat construction in progress. Tapi kita nggak bisa catat dia sebagai aset tetap dulu. Jadi masuk ke kategori aset tidak lancar, construction progress aset. Tapi kalau pada saat asetnya ini udah siap, baru di reclass, barulah fixed asset pada constructed asset. Contohnya apa? Misalnya UIB. Kalian tahu kan UIB lagi bangun tuh gedung rektoratnya. Itu kan semua biaya yang dikeluarkan sampai gedung itu jadi kan dicatat ke ini dulu nih. Constructed asset. Biasa disebut akunnya itu construction in progress, CIP. Ya, nama akun itu bebas, tak ada masalah, yang penting mencerminkan. Nah, tapi kan sampai sekarang kan berhenti tuh ya. Jadi ya udah masih jadi CIP. Nanti kalau misalnya udah jadi, barulah nanti akuntan akan request. Misalnya selesai, benar-benar selesai, diresmikan, pokoknya sampai aset itu siap digunakannya itu misalnya di 12, misalnya di 26 Maret, ya 26 Maret 2025, itu nanti baru di reclass. Jadi di jurnal misalnya buildings pada construction in progress, sebesar semua harga construction in progress tadi. Jadi itulah semua biaya kontraktor, kalau ada biaya labor sendiri, material, itu semua masuk menjadi apa namanya harga perolehan daripada gedung. Ya. Beda kalau misalnya kita beli gedung langsung dari developer, misalnya 2M, beli rumah kalian. Terus ada pajak 5%, terus dimasukkan juga itu harga perolehan. Ya, notaris, dan lain-lain. Nah, itu kan beda, lebih simpel. Jadi kalau construction in progress, construction aset ini, ya kita harus catat semua apa aja biaya-biaya yang berhubungan pembangunan aset itu, harga perolehan, kita kumpulin, baru nanti kita reclass. Nah, pada saat 26 Maret, seperti contoh tadi, kita sudah reclass, jadi building, udah jadi fixed asset nih. Nah, ini aset tetap ya. Saya nggak terbiasa bilang PPI ya, karena mungkin dari dulu. Pokoknya itulah ya intinya, aset tetap itu barulah depresiasinya dimulai. Jadi kalau constructed asset ini dia tidak didepresiasi sampai dia siap digunakan, ya.
Interest cost during construction ini juga. Jadi kita capitalize actual cost incurred during construction. Jadi kalau pembangunannya ini misalnya kayak WIB tadi ya pakai hutang bank kan ada bunga misalnya. Jadi bunga ini selama ini untuk pembangunan konstruksi yang berhubungan dengan pembangunan konstruksi tadi maka boleh dicatat sebagai penambah harga perolehan buildingnya. Nah, tapi anggap misalnya dia selesai 26 Maret, tapi hutang banknya kan masih ada tuh. Biasa hutang bank kan setiap tahun ya di review. Anggap dia hutang banknya baru berakhir di Desember. Berarti dari April sampai Desember kan dana itu tetap dipakai, tapi bukan untuk konstruksi lagi. Nah, itu nggak boleh masuk ke dalam cost daripada building, harga perolehan building. Itu. Jadi dia langsung masuk beban, biaya bunga. Ya, semoga jelas. Oke, ini bisa kalau mau lebih jelas bisa dibaca ya. Hmm, ini ya. Valuation of PPE. Nah, ini kita masuk ke yang ini tadi. Penghentian, pengakuan atau disposal. Ya. Nah, ini yang paling ribet tuh sebenarnya exchange. Karena tukar, ya kan? Exchange of non-monetary asset. Kenapa di dalam akuntansi ribet? Karena di dalam transaksi tukar menukar itu juga ribet loh. Bukan sekedar kayak, nih tukar ya barang kita, enggak. Atau barang saya kita tukar, tapi kamu harus tambah saya nih 5 juta gitu. Nah, itu kan beda ya. Karena kenapa bisa ribet? Karena kita tidak tahu kondisi aktual. Misalnya kita nih, misalnya paling sering kan beli mobil bekas misalnya kalau kita mau tukar mobil. Nah, itu kan mobil bekas kan kita nggak tahu nih mobilnya yang mau kita beli ini atau yang mau kita tukar ini, mobil si orang ini lawan transaksi kita masih bagus nggak? Dia tipu-tipu nggak gitu ya? Apakah kaki-kakinya udah jelek? Nah, apakah olinya udah bocor dan lain-lain? Nah, makanya kadang kita perlu ahli ya kan, kita perlu orang bengkel misalnya ikut kita untuk cek semuanya sasis-sasisnya kaki-kakinya apakah oke baru kita lakukan pembelian atau penukaran. Jadi sama juga ya, yang non monetary asset ini, maksudnya non monetary ini apa sih kok ini fixed asset tadi ya. Kalau kayak cash, account receivable itu kan sebutannya monetary asset ya. Oke. Ini agak ribetnya karena satu kita nggak tahu kan, eh, misalnya mobil itu udah dipakai berapa lama, kita kan, maksudnya dia bisa ngomong jujur, tapi kan secara andal atau secara reliable kita nggak bisa dapat data yang sesungguhnya. Makanya di sini ordinary accounted for on cost basis, the fair value of the asset given up. Jadi kita hitung fair value dari aset yang mau kita tukar ini, yang punya lawan transaksi itu berapa ya, yang punya kita of the asset given up. Jadi kita hitungnya dari uh, fair value-nya atau fair value of the asset receipt. Jadi aset yang mau kita terima hasil tukar tadi ya. Nah, ini kan tukar. Ini fair value-nya berapa? Nah, kadang ini yang jadi masalah. Kenapa? Contoh kayak di Indonesia kan sulit ya kalau mau tahu, misalnya ini saya punya barang gitu ya. Ini berapa sih harga fair value-nya gitu kan? Berapa sih nilai wajarnya sekarang ini berapa? Saya dulu saya beli 1 juta, saya udah pakai 3 tahun. Kira-kira berapa harga wajarnya? Nah, itu yang sulit untuk didapatkan datanya. Ya. Kecuali kalau kayak bangunan, tanah itu kan kita bisa pakai pihak ketiga, jasa penilai namanya. Kantor jasa penilai bisa juga. Tuh. Jadi untuk mendapatkan data yang reliable, yang kedua pihak tuh bisa setuju gitu. Kalau cuma ngomong kan, oh nggak aku cuma pakai 2 tahun, pemakaiannya bagus kan sulit ya. Orang kan nggak langsung pakai nilai juga. Nanti di sini, di ini nih ada, makanya ini nih ya, whichever is clearly more evident. Jadi dia sangat realistis. Bisa dua, mana yang lebih ada buktinya gitu. Companies should recognize immediately any gains or loss on the exchange when it has commercial substance. Jadi ada istilah baru commercial substance. Jadi kalau dia memberikan uh, apa ya, substansi komersial, yaitu nyata-nyata memberikan manfaat ekonomi yang lebih kepada kita dari penukaran ini, maka kita harus catat ya gain or loss.
Oke, nanti kita akan pelajari lebih detail ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke exchange, ada baiknya kita lihat yang dua ini dulu, discard and sell. Ya, yuk kita lihat. Ini saya ada contoh soal. Saya harusnya udah send di Microsoft Teams. Kalian bisa download ya. Oke, ini discard. Discard itu simple ya. Intinya asetnya tersebut nggak bisa dipakai, kita buang. Ya, kita buang atau eh, ya dibuang lah ya, dibuang ke tempat sampah atau kalau limbah berarti dibuang sesuai dengan aturan bagaimana dia dibuang. Oke, ini contoh ada satu aset purchase date-nya di 1 Februari 2010. Oke, cost-nya itu 6.000 ya, supaya ini 6.000 dolar. Oke, metode penyusutannya straight line. Oke, jadi kalau discard kan kita nggak usah pusing, karena itu kan aset perusahaan kita sendiri. Kita tahu dong berapa dia pakai metode apa, umurnya berapa tahun, kan kita sendiri, internal kita. Jadi harusnya kita tahu data-data ini. Jadi cost 6.000, metodenya straight line, useful life 10%. Oke, 10% itu jangan lupa ya, berarti kan kalau kalian nggak dikasih tahunnya berapa, ingat aja kan 100% bagi 10 tahun kan 10%. Jadi 10% kali 100 berarti 10 tahun penggunaannya. Oke, accumulated depreciation sampai dengan 2017 itu 4750. Jadi kasih ya, kalau nggak dikasih juga harusnya kalian bisa hitung. Ya, jadi kan 6.000 kali 10%. Kali dia sampai 3,5 berarti 7 bulan. Atau gini aja, ini kali ini bagi 12. Ini kali bulannya kan 7 tahun itu kan 12 kali 7 84 ya. Ya dapat ya akumulasi depresiasinya 4750. Sesuai. Nah, akumulasi depresiasi kalau kalian nggak tahu, tapi harusnya tahu, itu adalah akumulasi atau kumpulan total daripada depresiasi aset itu. Jadi kita nggak langsung catat mengurangi asetnya, tapi kita catat akumulasi depresiasi. Ya. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kayak supplies, dia berkurang kan langsung kita catat tuh supplies expense on supplies. Tapi kalau depresiasi enggak. Kenapa? Satu, asetnya dia tidak menyusut atau tidak terdepresiasi secara fisik, jadi dia tidak hilang. Beda sama supplies kan, 10 spidol tinggal 7, berarti kan 3-nya memang hilang. Memang hilang tuh maksudnya udah dipakai habis. Kalau fixed asset kan enggak, misalnya mesin, dia udah dipakai 7 tahun 11 bulan, kan mesinnya tetap ada. Cuma fungsionalnya aja ya yang sudah terdepresiasi. Jadi kita catatnya ke accumulated depreciation. Dia juga termasuk aset tapi kontrak. Jadi dia mengurangi nilai aset tetap di laporan keuangan. Sama kayak allowance for doubtful debt yang udah kita pelajari di 2 minggu lalu plus ujian kalian kemarin. Itu kan mengurangi nilai piutangnya. Ya. Oke, disposalnya itu di 24 Maret 2018. Tutup buku dia Desember. Nah, ini dia nih. Jadi, kalau misalnya ada disposal, ya, perhentian pengakuan ini, kita harus selalu buat dulu penyusutannya sampai dengan tanggal dia di disposal. Ya, baik dijual, ditukar, maupun dibuang sama aja. Jadi kayak gini, dia kan udah depresiasi karena dia tutupnya kan Desember nih. Jadi kan dia udah depresiasikan sampai 4750. Nah, dia mau disposalkan di 24 Maret. Artinya apa? Berarti yang dari 1 Maret 2018 sampai 24 Maret ini kita belum susutkan. Jadi kita susutkan dulu ya. Sini dapat 100 dolar ya. 6.000 bagi 10 bagi 12 dapat apa namanya? Per bulannya. Terus itu dikali 2. 2 bulan. Nah, ini nah, ini harusnya nggak 2 bulan. Saya lebih condongnya 3 bulan. Ya, karena kan dia 24 Maret. Berarti kan dari Januari, Februari, Maret. Ya, ini selisih 7 hari sampai 31, tapi
dia tidak material, tidak signifikan, kita bulatkan aja 3 bulan. Jadi memang pada saat kita menghitung penyusutan, kalau ada selisih tanggal ini tergantung kebijakan. Apakah mau langsung, apakah di atas tanggal 15, misalnya 16, 17 itu nggak dihitung depresiasinya, apakah di bawah tanggal 15 dihitung, atau 1 bulan itu langsung dihitung boleh. Ya, kalau kayak di pajak kan 1 bulan itu langsung dihitung. Ya, jadi ini saya hitung. Kalau kayak di sistem contoh Accurate, dia udah otomatis tuh. Kalau dia asetnya dibeli di atas tanggal 15, misalnya tanggal 21 Maret, maka itu dia nggak hitung depresiasi untuk Maret. Tapi ada juga sistem yang selama dia di Maret, dia dihitung. Nah, itu nggak ada masalah. Ya, tergantung kebijakan perusahaan, sama lihat materialitas juga. Oke, oke, jurnalnya kalian udah tahu lah ya. Untuk mendepresiasi, kan depreciation expense pada cumulative depreciation. Ya, plus 50, jadi kita catat dulu supaya akumulasi depresiasi kita akunnya itu benar-benar yang per 24 Maret 2018. Jadi supaya kita bisa hitung kerugiannya berapa dengan pasti, dengan keadaan sebenarnya ya. Oke, maka untuk discard-nya kita catat accumulated depreciation di debit 4850. Ya, kalau selama ini kan biasa selalu di kredit nih bertambah. Ini kan asetnya kan dibuang. Ya kan, asetnya keluar dari perusahaan, keluar dari list aset tetap kita, sehingga harus di debit. Kan kalau bertambah kredit, kurangnya di debit 4850. Dapat dari mana? 4750 tadi plus 150. Ya. Lalu sebelum yang ini, nah kita udah jelas juga kan kredit equipment-nya. Kan equipment-nya ini ada tuh awalnya, kita catat dulu ya, equipment pada cash misalnya. Nah, kali ini dikeluarin, di discard. Maka dari awalnya debit harus jadi kredit. Ya, sebesar 6.000. Nah, selisihnya ini apa? Selisihnya adalah loss on disposal. Jadi inilah rugi. Di asetnya hanya 6.000, dia sudah akumulasi sampai 4.900. Jadi harusnya kan masih bisa nih ada nilainya sebesar 1.100, tapi kita buang. Maka catat sebagai loss on disposal of fixed asset. Jadi kalau kita buang ya, atau scrap atau kita discard ini, dia selalu pasti kalau nggak loss ya dia nggak ada untung, nggak ada rugi, tapi nggak pernah untung. Jadi kayak ini, misal total akumulasi depresiasinya sudah 6.000 nih, sudah full dipakai, berarti kan ini 6.000. Nah, tidak ada gain, tidak ada loss gitu. Ya. Bisa, tapi kalau memang masih ada nilainya, berarti kan seperti ini, ada loss. Ya. Dia nggak mungkin gain, karena kan dibuang. Ya. Dia antara ada loss atau tidak ada. Ya, harusnya ini nggak sulit. Ya, nanti bisa dilihat, dibaca lagi ya. Oke. Hmm. Nah, kok nggak bisa di-post ya? Codingnya nggak bisa di-post. Oke, kita lanjutin deh. Nah, eh, gimana kalau penjualan? Nah, kalau penjualan kan di dua sisi, bisa gain, bisa loss. Ya, bisa gain, bisa loss. Nah, kalau di gain, ini contoh yang tadi, ya. Jadi dari contoh yang tadi, ya, dia dibeli 1 Februari, dia di disposal, tapi kali ini sales, bukan dibuang, itu di 24 Maret. Nah, sales price-nya, nah jadi dijual nih. Jadi barang ini, ya aset ini dia nggak ke apa, itu 1.500 dijual. Oke, gimana nih cara kita menjurnal, cara hitungnya gimana? Ini saya pakai 3 bulan. Harusnya dia lebih cocok 3 bulan ya, ini materinya. Saya belum update. Oke, sama ya. Sampai dengan 24 Maret, kita buat dulu jurnal penyesuaian sampai accumulated depreciation-nya per 24 Maret. Jadi ini kenapa langsung gelondongan? Ini bisa jadi kemungkinan laporan keuangannya dibuat per tahun, per Desember. Sedangkan
Kalau misalnya kalian udah buat jurnalnya per bulan, jadi setiap bulan nih, misalnya depreciation expense on accumulated 50. Di Februari, depreciation expense on accumulated 50 lagi. Berarti kan tinggal catat aja yang di 24 Maret, depreciation expense on accumulated 50. Ya, jadi logika kalian dipakai ya. Maksudnya harus kritis. Gitu. Jangan ikut-ikut, oh langsung di ini. Padahal di Januari, Februari kita udah pernah jurnal. Hati-hati. Ya. Oke, gimana cara jurnalnya sama? Accumulated-nya di debit. Karena awalnya 4750 ketambahan 150, asetnya kan hilang. Asetnya kan sudah nggak ada lagi di kita. Jadi dikeluarin. Jadi di debit. Oke, kita kan terima cash nih. Ya, kita terima uang dari penjualan mobil, penjualan aset tetap kita. Ya, udah catat lah. Terima uang kan. Berarti cash di debit 1.500. Oke. Lalu, nah, equipment-nya kan hilang. Bukan hilang, udah dijual, udah keluar dari entitas kita. Maka equipment dikredit 6.000. Oke. Lalu terakhir, jangan lupa. Nah, ini kan, kalau kita mau matematika kan gini, harga jual 1.500. Ya, cost-nya itu kan 6.000. Tapi sudah didepresiasi sampai 4.900. Ya, berarti nilai bersihnya itu 1.100. Nah, nilai aset kita ini ya per setelah depresiasi itu semua 1.100, tapi kita masih bisa jual dengan harga 1.500. Artinya apa? Jadi kita gain sebesar 400. Nah, inilah kalau gain dia kan pasti posisinya sebelah kredit. Ya, ingat aja revenue atau pendapatan kan bertambah sebelah kredit. Jadi dia juga sebelah kredit. Ya. Nah, keindahan daripada jurnal akuntansi adalah dia pasti balance. Jadi ini total debitnya. Ya, ini total kredit. Sama. Ya. Atau mungkin biar lebih jelas. Kasih spasi ya di depannya. Oke ya. Nah, gimana kalau loss? Nah, kalau loss ini sama aja sih. Cuma bedanya dia kebalikannya. Jadi ini ya. Ini saya langsung ubah di sini aja. Atau di sini deh. Supaya kalian ada catatan. Oke, jadi yang kali ini dia jualnya dengan harga 1.000. Ya, kita ganti dulu. Oke, berarti harga jualnya kan 1.000. Ya, cost-nya 6.000, accumulated depreciation-nya 49. Oke. Nah, kita punya nilai bukunya dari aset ini itu 1.100. Ya, 1.100. Tapi kita berhasil jual itu 1.000. Nah, berarti di sini kan kita mengalami loss. Ya, kita rugi $100. Karena nilai aset kita ini harusnya masih ada 1.100 dari perhitungan depresiasi kita. Tapi kita jualnya bisa dengan harga 1.000. Nah, maka kita mengalami loss. Ya. Nah, kalau loss dia kebalikannya, posisi sebelah debit. Jadi keindahan akuntansi, jurnal, nanti dia balance. Jadi ini accumulated depreciation sama di debit, ya kan, 4.900, karena berkurang, hilang asetnya, jadi kita jual, cash masuk 1.000, udah jelas saya akan terima uang. Ya. Lalu, kalau kalian bingung, ini aja dulu, kreditnya 6.000, equipment, ya karena asetnya kan udah keluar. Nah, nanti akan ketemu tuh ada kurang selisihnya. Nah, kalau perhitungan kalian ini 100, harusnya nanti dia di debit 100. Loss on sales of fixed asset. Ya, simpel ya, harusnya nggak sulit. Nanti akan jadi balance. Jadi nanti di sini, setelah kalian jurnal, jangan lupa fixed asset list-nya itu harus di update. Jadi aset tetap fixed asset atau PPE list-nya ini kan ada tuh nanti misalnya barang ini mesin gitu ya, mesin merek apa dan lain-lain. Ini kan udah dijual, jadi dihapus atau nanti masuk ke kolom pengurangan gitu. Jadi ada rekam jejaknya, ya ada historinya seperti itu. Ya, nggak sulit ya harusnya ya. Kalau gain, nanti dia akan ada posisi kredit, ya, di mana gain itu adalah harga jual di atas daripada nilai buku.
masih udah ada ya. Tapi kalau misalnya harga jual di bawah nilai buku, maka ini loss. Ya. Tapi kalau dia pas-pasan, kayak gini ya. Ini contoh 1100. Ya, berarti kan gini nih. Harga jualnya 1150. Nilai bukunya oke, nilai bukunya 1100. Jangan lupa ya. Dari cost dikurangin accumulated depreciation per saat di disposal. Jangan lupa. Jadi per tanggal dia di disposal harus accumulated depreciation-nya yang terupdate. Baru dikurangi dapat NBV. Ya, harga jualnya 1100. Oke, 1100. NBV-nya juga 1100. Maka kan nggak ada gain, nggak ada loss. Jadi no gain or no loss. Maka kalau kayak gini ya nggak usah muncul akunnya. Ya, jadi langsung accumulated depreciation 4.900, cash 1.150 pada equipment 6.000. Karena NBV dan harga jualnya sama. Itu. Ya harusnya ini nggak sulit. Discard atau sales, baik dia sales kan bisa dia berarti gain, namanya juga penjualan kan, bisa dia untung, bisa dia rugi, bisa dia nggak untung atau rugi. Ya, jangan lupa untuk jurnalnya juga simpel kok, nggak sulit, asal kalian udah paham debit kredit pasti sudah bisa. Seperti ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di minggu depan bisa ditanya atau saling diskusi deh sama teman-teman. Oke, satu lagi yang exchange. Oke, supaya nggak kepanjangan saya pisahkan di video yang satu lagi ya. Yang exchange-nya agak sedikit ribet, nanti lihat di video yang satu lagi. Oke, thank you, semoga jelas yang sampai dengan disposal sales ya. Kita ketemu lagi di video yang satu lagi sebentar.